Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Yonat Tobing akan mempresentasikan PPT saya tentang pengembangan proyek gerbang otomatis dari praktikum microcontroller. Jadi di sini pengembangannya itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum microcontroller, saya menciptakan pengembangan dari gerbang otomatis di mana nanti inputan yang awalnya itu saya menggunakan push button di sini diganti menjadi menggunakan RFID atau radio frequency identification, dan nanti ID tersebut akan tercatat dan masuk ke dalam Microsoft Excel. Terciptalah gerbang otomatis V.2O. Oke. Untuk alat dan bahannya di sini saya memakai Arduino. Untuk microcontrollernya digunakan untuk mengontrol proyek elektronik juga sebagai microcontroller yang dipilih dalam pembuatan proyek ini. Kenapa saya tidak menggunakan ESP32? Karena untuk nanti codingannya di motor servo, menghidupkan LCD dan lain sebagainya seperti sensor ultrasonic di sini itu sedikit lebih rumit. Jadi waktu itu saya juga dengan teman-teman sudah mencoba untuk build dengan ESP32, cuman terlalu sulit. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi menjadi versi 3.0 menggunakan ESP32. Di sini saya menggunakan motor servo. Jadi motor servo ini sama seperti motor biasa, halnya motor biasa. Dia digunakan sebagai aktuator, cuman di sini penggeraknya itu menggunakan PWM. Jadi dia itu menggunakan PWM untuk pergerakan motor yang lebih presisi. Seperti itu. Jadi dia motor dengan gerakan yang lebih presisi menggunakan PWM, di mana PWM-nya ini sendiri didapat dari board Arduino. Dia itu ada ini seperti ini logo garis-garis alirnya gitu. Itu menandakan bahwa di pin itu ada PWM-nya. Di sini ada sensor ultrasonic digunakan untuk membaca gelombang bunyi ultrasonic. LCD dengan I2C berfungsi menampilkan karakter berupa angka, huruf, dan lainnya dilengkapi dengan I2C. Jadi fungsinya I2C ini untuk mempermudah penggunaan LCD. Di sini LCD-nya kan menggunakan banyak pin. Dengan menggunakan I2C, pin yang banyak ini diubah menjadi memiliki 4 pin, menjadi 4 pin doang yang ini. Jadi pinnya itu ada ground, VCC, SDA, dan SDL. SDA untuk mentransfer SD untuk mentransfer data, dan satu lagi dia itu berfungsi untuk mentransfer. Sini ada ya SDA dan SCL. SDA untuk mentransfer data dan SCL untuk mentransfer waktunya atau clock. Kapan dia akan menampilkan seperti itu. Di sini ada kabel jumper berfungsi menyatukan semua komponen agar menjadi satu dan padu. Ada RFID, radio frequency identification, yang menggunakan medan elektromagnetik. Di sini penjelasannya agak itu ya. Jadi RFID ini dia itu berfungsi membaca identifikasi dengan menggunakan gelombang radio, seperti itu kira-kira. Ada breadboard sebagai wadah untuk menyatukan komponen seperti LED push button, LCD dengan I2C, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada benar doa ibu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Selamat, proyek kamu selesai gitu. Cuman lebih bagus dibuat pengembangan. Lah. Disuruh buat proyek pengembangan. Udah batuk-batuk, dibikin PPT ulang, di videoin, masukin YouTube. What a life. Oke. Jadi di sini ada my secret shortcode untuk pengembangan proyek gerbang otomatis V2.0. Ini siapa ini? Ini Musa. Oke, ada source code-nya. Di sini source code-nya hampir sama seperti sebelumnya, cuman di sini untuk inputan dari RFID itu untuk inputan dari push button saya ganti menggunakan RFID. Di sini ada include spi.h itu untuk RFID-nya, dan MFRC 522.h. Oke. Di sini ada cost interrupt pin,
dimana pin SS itu di pin 10 Arduino pada Arduino-nya, yang untuk RST-nya itu di 9. Nah, di sini saya menyimpan ID dari RFID itu hanya 2. Bisa sih dibikin banyak. Cuman untuk caranya sendiri masuknya kayak bisa dibikin sampai begitu sangat-sangat banyak hingga nanti mahasiswa bisa mengakses gitu kan. Itu saya kurang tahu. Di sini saya masih membuat secara manual, dibikin stringnya gini. Mungkin nanti dibikin jadi algoritmanya itu dimasukkan ke dalam Excel, jadi data yang di Excel itu bisa dijalankan dengan yang di sini. Tapi untuk sekarang saya belum tahu bagaimana cara membuatnya. Di sini ada file setup ya, sama seperti sebelumnya. Di sini file setup ini berfungsi menjalankan program pada Arduino cuma sekali pada saat program dinyalakan. Ada ini pin mode tombol. Oh sorry, ini pin modenya ini saya lupa hapus. Kita nggak pakai pin mode lagi di sini. Ada motor touch di pin 6. LCD init mencetak karakter. LCD backlight menghidupkan background. Serial begin 9600, kecepatan pengiriman. SPI begin ini untuk RFID PDC ini sama, itu untuk RFID-nya. Pin mode trigger output dan input ini pada ultrasonic dan motor urai ini 0. Jadi nanti posisi awal dari motor servo itu di posisi 0 atau 0 derajat. Untuk di PM-nya sendiri dia bernilai 0 seperti itu kira-kira. Nah, yang beda itu di sini void loop. Terus ada kartu baca serial, set kursor 0,0. LCD print, tempelkan kartu. Ini untuk nanti codingannya pada LCD-nya sendiri. Nah, ini dia codingan saya yang terbarunya. Nanti PPT-nya akan saya kirim, mungkin orang kakak abang dan teman-teman yang lain bisa baca sendiri. Kalau untuk flow chart-nya itu seperti ini. Jadi nanti di gerbang otomatis itu ketika dia diberikan daya atau tegangan atau sumber dari laptop gitu, ketika Arduino-nya sudah dicolokkan, dia akan mengaktifkan RFID. Nah, ketika RFID membaca atau men-scan identification atau ID yang sudah didaftarkan dan ID itu benar, maka dia akan mengaktifkan motor servo dan LCD I2C. Nah, nanti dia akan menampilkan itu ketika ada di scan dia benar, maka dia akan menampilkan silahkan masuk, hati-hati kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya dia tidak misalnya kita mengetap ID yang belum didaftarkan, yang terjadi itu apa? Tidak ada yang terjadi. Jadi nggak ada yang terjadi, cuman nanti pada serial monitor itu kalau kita lihat dia akan menampilkan ID seperti itu, cuman yang tidak terdaftar nanti akan kembali ke RFID kembali. Nanti kan tidak ada yang terjadi nih, maka dia akan kembali ke RFID ini lagi sampai nanti kita men-scan dengan ID yang benar seperti itu. Baru setelah servo dan LCD ini bekerja tadi bergerak ke 90 derajat dan menampilkan kalimat, maka ultrasonik akan hidup. Nah, sebelum RFID ini ditekan, ultrasonik tidak akan hidup gitu. Ketika ultrasoniknya udah hidup, dia akan mendeteksi jarak lebih kecil daripada 10. Nah, ketika dia mendeteksi jarak dan sudah kena trigger jaraknya lebih kecil atau sama dengan nanti 10, servo akan bergerak dan LCD akan menampilkan kalimat yang berbeda dari yang pertama ini. Dia akan menampilkan kalimat tempelkan kartu untuk masuk. Kalau tidak salah, iya, tempelkan kartu untuk masuk. Jadi ketika jaraknya lebih kecil dari 10, motor servonya bergerak, LCD menampilkan kalimat, dan program akan selesai dan kembali lagi ngeloop ke RFID-nya sendiri, menghidupkan RFID untuk menerima inputan ID yang sudah didaftarkan dengan benar, seperti itu kira-kira. Jadi ibaratnya nanti dia gerbang otomatisnya ini dalam posisi awal dia akan tertutup. Ketika dia sudah di scan, gerbang akan naik menampilkan kalimat dan sensor ultrasonik akan hidup. Nah, ketika nanti mobil sudah lagi jalan sekian atau beberapa meter nanti dan men-trigger sensor ultrasonik, maka gerbang ini nanti
akan turun sendiri, yang sudah terbuka jadi turun lagi kembali ke posisi awalnya tertutup, seperti itu. Loopnya akan seperti itu terus, dan nanti datanya dari ID ini akan disimpan di Excel, di mana nanti datanya tersebut berubah ID dan jam waktunya. Nah, kalau untuk waktu itu kan janjinya sama kak orang abang-abang dan kak Safina itu bikin waktu, tanggal, nama bulan dan lain-lain itu bisa. Cuman kalau untuk dari apa itu, setahu saya dia harus pakai komponen tambah lagi, namanya real time clock, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di penjelasan cara kerja alat. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah sampai di penghujung, seperti itu. Terima kasih dan adios. Berikut adalah cara kerja dari alat saya. Oke, jadi saya akan mempresentasikan cara kerja alat saya. Jadi di sini nanti inputan masuk itu dia dari RFID, di mana RFID ini dia berfungsi membaca atau menyimpan identifikasi atau ID dengan menggunakan gelombang radio. Jadi nanti setelah dia menerima inputan yang sudah terdaftar, dia akan menggerakkan motor servo dari keadaan 0 menjadi ke 90, atau cara kerjanya motor servo itu dia itu lebih ke presisi dengan menggunakan inputan tegangan dari pin ini atau membaca PWM-nya. Jadi nanti dia itu ke tegangan 90 atau presisinya nanti ke 90, kira-kira begitulah. Jadi nanti dia juga mengubah kalimat di sini yang awalnya tempelkan kartu menjadi silahkan masuk. Nah, setelah itu inputan untuk menutup servo dan servonya itu nanti akan berada di sini, sensor ultrasonik. Jadi ketika nanti ini sudah berubah dan ini sudah berubah dengan tadi masukan dari RFID, nanti yang akan bekerja itu adalah ultrasonik, membaca jarak. Jadi ketika jaraknya nanti kurang dari 10, maka motor servo akan kembali ke posisi 0 dan akan menampilkan kalimat tempelkan kartu. Nah, datanya juga nanti di sini akan tersimpan di Excel. Oke. Ini saya memakai 2 kartu yang sudah saya daftar. Dia berubah ke 90. Silahkan masuk, dan ketika ini datanya terdaftar di jam 11.56 detik 12 menit 12. Apa sih ini, cuman ya seperti itulah. Jam 11.56 detik 12,26. Yep, 11.56. Ketika ditutup, nah ketika dia jaraknya lebih dari kurang dari 10, maka motor servo akan kembali ke posisi 0 dan di sini akan menampilkan tempelkan kartu. Jadi nanti mobil akan masuk dengan cara ngetap dulu di RFID-nya seperti ini. Nah, ketika gerbangnya sudah terbuka, akan muncul kalimat silahkan masuk, yang di sini datanya udah terbaca di 11.57 detik 6,68. Kayaknya 6,68 ini satuan detik kan sampai 60. Aku juga kurang tahu di sini yang 68 ini apa. Di sini dia ada identitasnya, ID-nya. Ini jamnya 11,57 sama persis di sini 11,57. Silahkan masuk. Oke, datanya tadi itu udah tersimpan di Excel, dan ketika nanti mobil sudah lewat dan men-trigger sensor jarak itu ultrasonik, maka gerbang akan menutup otomatis kembali gitu. Di sini data yang tersimpan itu masih hanya waktu dan identitasnya. Bisa ditambahi lagi nantinya, cuman itu kalau nggak salah dia pakai alat tambahan. Ini saya pernah review jurnal Retugas microcontroller, dia pakai alat tambahan lagi namanya RTS, real time clock, agar pengguna dapat melihat tanggal dan waktu pada saat menyimpang uan di sini, karena dia jurnalnya itu
kotak penyimpanan uang berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Nah, seperti itu. Kalau ingin datanya di sini lebih banyak, itu harus menggunakan komponen tambahan lagi. Bisa sih ditambahin lagi seperti pembacaan jarak yang ada pada ultrasonic, cuman pembacaan pada ultrasonic ini untuk apa juga, karena dia kan akan mencacat terus, membaca jaraknya terus sampai dia nanti lebih kecil daripada 10. Jadi kayak semak-semain aja nanti di sini, nggak fungsinya juga nggak terlalu penting gitu. Kalau untuk yang pentingnya itu dia hanya di RFID-nya doang. Nah, untuk di sini juga data yang terdaftar itu saya hanya menggunakan 2, bisa ditambahin juga kok nanti lebih banyak. Seperti itu kira-kira dari penjelasan alat saya.